Kita bukan nggak mau menghormati hak asasi manusia, tetapi kalau misalnya menghormati hak asasi manusia bagi warga negara lain internasional dengan menginjak-injak hak asasi manusia warga sendiri, menurut saya nggak benar, nggak betul itu. Ya, jadi kita harus tegas. UNHCR harus ditutup di Indonesia. Silakan UNHCR cari di negara lain. Ya, kita sudah banyak menderita. UNHCR harus ditutup di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Sainai TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa minggu terakhir ini ramai diperbincangkan di media sosial terkait dengan pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Kehadiran orang-orang Rohingya ini ternyata menuai pro dan kontra di tengah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sebagian orang mendukung mereka mau menerima kelompok Rohingya ini, tetapi masyarakat Aceh lalu ada beberapa pihak yang benar-benar mereka menolak keras. Tentunya mereka punya alasan tersendiri. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang Rohingya ini kan, saya kira hari ini ada rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam ya untuk membahas masalah Rohingya ini. Sebab ini kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai kemudian ada penolakan oleh masyarakat ya, dan kemudian bagaimana supaya juga mengantisipasi jangan sampai nanti terus lari, semua larinya ke Indonesia, ke sini, itu menjadi beban. Dan kita akan bicarakan juga dengan UNHCR yang punya tanggung jawab terhadap masalah pengungsian di PBB. Ini harus kita lakukan pembahasan bersama. Ini soal kemanusiaan, ya, soal kemanusiaan yang harus ya, sebenarnya bukan hanya kita ke sini ada. Kemarin juga waktu saya berkunjung ke Yunani menghadapi juga situasi ya, mengalami serupa juga. Yang ke Eropa tuh masuk ke Yunani juga, dan mereka juga seperti kita menghadapi kesulitan, dan mereka bagaimanapun ini kemanusiaan. Karena kemanusiaan harus kita tanggulangi. Nah, karena itu nanti ada solusi-solusi yang pas. Dan masyarakat kita juga supaya penempatannya di mana. Kan dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang ya untuk pengungsi Vietnam. Nah, nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu ya. Saya kira pemerintah harus mengambil langkah-langkah. Terkadang saya merasa lucu mendengar pembicaraan seperti ini tentang kemanusiaan. Padahal kita rakyat Indonesia sendiri juga sangat susah. Banyak kok rakyat Indonesia yang hidupnya masih tinggal di bawah kolong jembatan. Banyak rakyat Indonesia yang hidupnya masih mengandalkan mengemis di lampu merah. Banyak rakyat Indonesia yang hidupnya masih sangat dan amat susah di bangsa ini. Tetapi apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin ini dengan memberikan Pulau Galang untuk pengungsi Rohingya, menurut saya secara pribadi ini bukanlah keputusan yang tepat. Kita yang rakyat Indonesia ingin menempati suatu wilayah, harus kita beli tempat itu, walaupun dengan kaplingan mungkin hanya ukuran 1 are dan lain sebagainya. Di sisi lain, ekonomi di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang susah. Masih banyak kaum-kaum fakir miskin yang hidupnya masih terlantar. Kalau memang ada pemikiran seperti itu, bahwa mereka akan ditempatkan di Pulau Galang,
Kenapa rakyat Indonesia yang saat ini hidupnya di kolong jembatan ataupun di emperan toko, kenapa tidak mereka yang diutamakan untuk tinggal di Pulau Galang itu? Cobalah Pak, berpikir bijak. Lihatlah dengan masyarakatmu sendiri di sini yang hidupnya masih susah. Jangan kita mengatasnamakan kemanusiaan, sementara rakyat kita sendiri, masyarakat kita sendiri yang lahir di Indonesia ini hidupnya masih terlantar. Mari gunakanlah logika akal sehat kita dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai ada rakyat Indonesia yang merasa kurang diperhatikan. Ambillah sebuah keputusan yang bijak agar tidak menyakiti kaum fakir miskin dan anak-anak terlantar yang hidupnya masih seringkali kita temukan di jalanan ini. Mari kita lanjutkan lagi. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang bisa menunjukkan solidaritas kepada dunia, solidaritas kemanusiaan, perdamaian di dalam mengatasi masalah-masalah Rohingya. Masalah Rohingya itu bukan hanya masalah Indonesia, masalah berbagai negara, terutama negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara seperti Myanmar, Malaysia gitu. Tapi jangan kembalikan mereka ke Myanmar. Kita tahu di Myanmar itu sekarang terjadi pengambilan alih kekuasaan oleh kekuatan kelompok militer Myanmar, Tatmadaw, dan banyak melakukan represi terhadap kelompok oposisi, termasuk juga persekusi terhadap kelompok-kelompok masyarakat Rohingya, karena mereka sejak tahun 80-an itu tidak diakui sebagai bagian dari suku atau ras-ras asli Myanmar. Mereka dianggap orang luar, dan karena itu kehilangan hak-hak warga negaraannya. Nah ini saya kira harus dimengerti oleh Indonesia, apalagi Indonesia menjadi ketua ASEAN. Apalagi Indonesia berkali-kali mengatakan kita ingin mendorong Myanmar menjadi semacam negara yang menghormati rule of law, menjadi pemerintahan yang konstitusional, artinya melindungi hak asasi manusia. Bagaimana mungkin pemerintah Indonesia bisa mewujudkan misinya untuk 5-point konsensus, mewujudkan kepemimpinannya, kalau justru tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah seperti ini gitu. Jadi saya kira kita tidak ingin pemerintah Indonesia atau Indonesia justru menjadi bangsa yang terisolir, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Untuk apa kita menerjunkan bantuan kemanusiaan ke Cox's Bazar, membuat layanan kesehatan kemanusiaan di sana? Untuk apa kita menurunkan tim ke Palestina untuk menolong di Palestina? Untuk apa kita bicara tentang Rusia dan Ukraina, Syria, tentang Palestina, kalau pada akhirnya ketika ada pengungsi sebagai dampak dari perang atau dampak dari persekusi masuk ke Indonesia, justru kita usir atau kita kembalikan? Itu hanya menunjukkan hipokrasi dari pemerintah Indonesia gitu. Ya tentu jelas sekali untuk mengekspresikan dukungan kita ke masyarakat Rohingya, ya satu sisi, dan yang kedua kita mendorong ya pemerintah Indonesia dan seluruh lembaga-lembaga internasional untuk punya perhatian yang sama kepada Rohingya, dan tentu memberikan hak-hak Rohingya terutama dari sisi kewarganegaraan. Kita ingin itu tujuannya ya. Menurut Bapak, pemerintah sudah melakukan langkah untuk membantu? Sudah. Pemerintah tentu saja sudah melakukan banyak hal, tapi ya seperti ada sindiran dari dunia internasional. Jadi pukulan Indonesia ini tidak mencerminkan ukuran Indonesia. Jadi ukurannya besar, pukulannya anak kecil gitu. Nah ini kita minta pemerintah Indonesia untuk ya memberikan peran yang lebih besar sesuai dengan size Indonesia, negara terbesar di ASEAN dan negara Muslim terbesar di dunia. Diplomasi gitu Pak? Iya, diplomasi terus harus dilakukan. Bentuknya seperti apa? Iya, pertama diplomasi langsung bilateral dengan Myanmar, dan yang kedua melalui lembaga-lembaga multilateral ASEAN, PBB, itu harus segera dikonsolidasikan oleh Indonesia. Peran aktif kayak Soekarno dulu supaya memberikan dukungan. Apakah ini termasuk mendorong Itu langkah terakhir lah, pemutusan hubungan. Selama kita bisa mendapatkan solusi yang tetap dalam konteks persahabatan, itu harus didahulukan ya. Pak, tadi tanggapan Bapak tentang Pak Prabowo dan Pak Amin menyatakan bahwa ya biarkanlah itu cara mereka menyampaikan. Kayak menurut saya semua yang berperan sekecil apapun harus kita hargai ya, termasuk pemerintah kita hargai, tapi kita memberi kritik. Saya kira kritik mereka itu adalah tadi itu masih belum cukup ya buat pemerintah untuk berperan gitu ya. Bisa diterima oleh akal, tak bisa diterima oleh hati, dan tak bisa diterima oleh siapapun di dunia. Karena itu saya menyerukan juga kepada para khatib sholat Jumat sedunia, mari kita doakan umat Islam di Rohingya di Myanmar.
Mari kita doakan mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan mari kita sama-sama yang di Indonesia sambut dan bantu mereka yang datang di tanah ini. Mari kita pastikan kejadian ini. Yang di Indonesia sambut dan bantu mereka yang datang di tanah ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya terkadang merasa miris ketika melihat fenomena-fenomena seperti ini. Berbicara soal kemanusiaan, iya, pasti kita memikirkan hal itu. Berbicara bahwa kita adalah sebuah negara yang besar, iya. Rakyat Indonesia pasti memahami itu. Tetapi fakta yang terjadi hari ini bahwa rakyat Aceh, mereka benar-benar menolak kehadiran orang-orang Rohingya itu. Itu adalah fakta. Dan juga banyak sekali komentar-komentar dari netizen yang kita temukan di berbagai media sosial yang benar-benar mereka menolak keras kehadiran dari orang-orang Rohingya. Saya tidak mengerti apakah para elit, para penguasa di bangsa ini, mereka lebih memperhatikan orang lain ketimbang anak putra putri bangsanya sendiri yang saat ini hidupnya di kolong jembatan, yang hidupnya tinggal di emperan toko, orang-orang yang tidak mampu memiliki hunian atau tempat tinggal, sekedar untuk berlindung ketika hujan datang, sekedar untuk berlindung ketika malam tiba, sekedar untuk berlindung ketika panas terik menghantam diri mereka. Mereka lebih mengutamakan orang lain, sementara bangsanya sendiri masih susah. Makan saja sehari mereka harus berjuang dengan tetesan keringat, dengan pengorbanan yang luar biasa. Apakah ini merupakan sebuah keputusan yang tepat ketika bangsanya sendiri hidupnya masih sangat dan amat susah? Cobalah kita bisa perhatikan kehidupan masyarakat yang di desa-desa, bahkan pun di ruang lingkup perkotaan, kita masih temukan orang-orang yang hidupnya nembeng atau numpang di emperan toko, di kolong jembatan. Belum lagi anak-anak jalanan yang sering kali kita temukan di lampu merah, yang hidupnya cuma bisa mengemis. Itulah fakta, realita yang bisa kita temukan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dalam cuplikan video tadi, kita menyimak bagaimana seorang Anies Rashid Baswedan bersama kader-kader PKS ini, mereka rupanya mendukung kehadiran Rohingya di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahkan mereka melakukan berbagai macam cara membela terhadap orang-orang Rohingya. Sementara banyak sekali komentar-komentar orang-orang Indonesia yang benar-benar menolak. Dan terlebih khusus kalau kita saksikan beberapa cuplikan video dari saudara dan saudari kita yang ada di Aceh. Mereka benar-benar menolak keras. Bahkan sampai camp tempat pengungsian itu pun mereka bongkar. Ini adalah fakta yang terjadi hari ini. Cobalah mulai berkunjung ke daerah-daerah. Cobalah lihat anak-anak yang di lampu merah. Bagaimana perjuangan mereka hanya demi mendapatkan sesuap nasi. Saya berharap pemerintah bisa lebih mengutamakan bangsanya sendiri. Jika bangsa kita sudah sejahtera, masyarakat kita sudah hidup makmur, silakan kita menolong bangsa lain. Tolonglah, karena masih banyak orang-orang susah yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lalu ketika rakyat Aceh menolak keras kehadiran Rohingya di Aceh, ini ada sebuah komentar
yang menurut saya cukup menohok dari orang-orang Malaysia, dari warga Malaysia. Coba kita simak satu cuplikan video ini yang menurut saya sungguh luar biasa. Mari kita saksikan bersama-sama. Tindakan penduduk Aceh yang menolak pelarian Rohingya adalah tindakan yang sangat tepat, kerana kalau anda menerima mereka, nescaya pihak UNHCR akan mula menjadikan Indonesia sebagai lubuk pelarian Rohingya dan pelarian lainnya, dan selepas itu akan ada lebih ramai pelarian Rohingya terus datang ke Indonesia. Kami di Malaysia dah menyesalnya amat kerana kita terlalu membantu Rohingya tanpa gerak kerja tersusun. Hari ini di Malaysia ada lebih 100,000 pelarian Rohingya dan penduduk tempatan tak senang sama sekali dengan mereka. Dalam masa sama, kita pun rasa simpati pada Rohingya kerana menjadi mangsa sebahagian majikan perniagaan di sini yang menggunakan mereka sebagai pekerja dengan bayaran yang murah, sehingga mereka tak mampu hidup dan akhirnya terpaksa melakukan jenayah. Sekarang mungkin mereka masih sedikit di Indonesia, tapi bila mereka dah ramai, mereka pasti akan melawan rakyat Indonesia. Apakah jalan keluar kepada masalah Rohingya ni? Indonesia, Malaysia dan semua negara ASEAN wajib menekan negara Burma supaya henti pembantaian terhadap Rohingya dan mengambil semula Rohingya ke Burma. Kedua, kita perlu menekan UNHCR supaya memberi jalan keluar kepada permasalahan ini. Dan ketiga, kita harus berbincang dengan negara Arab Teluk untuk mengambil pelarian Rohingya sebagai buruh di sana. Ingatlah bahawa sebelum kita nak melakukan kebaikan kepada orang luar, kita harus menguruskan rakyat kita yang masih ramai yang susah. Buat baik berpada-pada, jangan sampai negara tergadai. Kongsikan video ini seluasnya mungkin. Sudah berapa kapal untuk bulan ini? Total bulan ini sudah 5 kapal ya, 3 di Kabupaten Pidi, 1 yang mendarat di Biren, ditambah 1 yang mendarat di Sabang hari ini. Dan dari total itu berapa jumlahnya berarti? Total yang tiba di Aceh mulai dari bulan lalu yang grup kecil di Kabupaten Biren sampai hari ini ada sekitar 900 orang atau mungkin 901 ya kalau kita data lebih detail lagi. Artinya kalau ditambah dengan yang hari ini tiba di Sabang lebih dari 1.000 ya? Ya, dipastikan lebih dari 1.000. Karena ini belum kita data detailnya berapa orang. Informasi awal dari masyarakat yang sudah dihitung 219 orang. Jadi kita akan data dulu hari ini untuk lebih dapat rincian dari populasi Rohingya yang tiba di Sabang. Ya, mungkin bisa sedikit disampaikan apa kendala yang dirasakan? Kendala yang paling besar adalah tempat ya sebenarnya. Shelter penampungan, karena walaupun kemarin sudah ditetapkan bekas kantor imigrasi di Lok Sumawe untuk dijadikan tempat penampungan pengungsi Rohingya, tapi tentunya kapasitasnya sangat terbatas. Shelter di Minaraya di Kabupaten Pidi juga sudah penuh sekali kapasitasnya. Jadi kita sangat mendorong sebenarnya koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak untuk menyepakati barangkali alternatif tempat di Provinsi Aceh. Dan sejauh ini kita melihat kerjasama berbagai elemen ya, mulai dari masyarakat, TNI Polri dan juga pemerintah daerah. UNHCR sangat mengapresiasi pengungsi Rohingya ini sudah diterima di Sabang sejak tadi malam dan masyarakat sudah mengumpulkan mereka di sini, membawa makanan. Itu sangat berarti bagi pengungsi ini. Namun kita berharap koordinasi antar otoritas dan kemudian komunikasi antar daerah juga diperkuat agar disepakati di mana lokasi penempatan pengungsi Rohingya. Untuk khusus Sabang ini kemana di rencana tindak lanjut apa? Kita belum tahu tindak lanjut untuk pengungsi yang tiba di Sabang. Saat ini pemerintah Kota Sabang sedang berkoordinasi dengan Forkopimda dan kita juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk menindaklanjuti proses penanganan pengungsi yang tiba di Kota Sabang ini. Sip, jos. Rupa-rupanya petugas UNHCR ini mereka menerima keberadaan Rohingya di Indonesia. Itu mungkin adalah alasan yang mendasar kenapa dalam cuplikan video awal tadi kita mendengar ada penolakan tegas bahwa UNHCR di Indonesia harus ditutup. Saya sangat setuju dengan pernyataan ini, mengingat
Masyarakat kita yang ada di Indonesia ini masih banyak yang hidupnya susah. Masih banyak fakir miskin dan anak-anak terlantar yang kita temukan. Masih banyak orang-orang yang tidak punya hunian yang layak. Bahkan seringkali kita temukan masih banyak pula orang-orang yang hidup di kolong jembatan, orang-orang yang hidup di emperan toko, bahkan di lampu merah. Mereka hanya bisa mencari sesuap nasi dengan cara mengemis. Jika pemerintah berpikir bijak, apa salahnya? Sejahterakanlah dulu rakyatmu sendiri. Tolonglah. Masih banyak kok rakyatmu di sini yang hidupnya susah. Mungkin saya secara pribadi tidak sependapat ketika bahwa orang-orang Rohingya itu berada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ketika kita mendengar buah pikiran yang disampaikan oleh saudara kita dari Malaysia tadi, dia mengatakan bahwa orang-orang Rohingya itu sangat berbahaya. Ketika mereka semakin banyak, mereka akan menginjak-injak kita. Ini yang patut kita waspadai. Ini yang patut kita jaga-jaga. Mungkin ini adalah sebuah alasan kenapa pernyataan-pernyataan penolakan terhadap orang-orang Rohingya itu untuk berada di Indonesia. Mari kita sejahterakanlah dulu, makmurkanlah dulu rakyat Indonesia itu sendiri. Itu akan jauh lebih terhormat dan jauh lebih elegan dan tidak akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat itu sendiri. Mari gunakan logika akal sehat kita. Mari kita lanjutkan lagi. Pak Ma'ruf Amin kemarin baru aja memberikan statement tentang Rohingya. Ternyata ada opsi dari pemerintah untuk menampung etnis Rohingya di salah satu pulau di Indonesia yang bernama Pulau Galang. Di mana pulau ini itu ternyata pernah digunakan untuk menampung tentara Vietnam pada tahun 1976 sampai dengan 1996. Mohon maaf dulu Pak Ma'ruf Amin, saya sebagai warga negara Indonesia menolak dengan tegas Pak opsi untuk menampung warga Rohingya ini. Apalagi kalau sampai mau dikasih satu pulau gitu ya Pak ya. Kita aja nih warga negara Indonesia mau beli rumah, beli tanah itu kerja keras dulu gitu Pak, bertahun-tahun. Mau makan aja kita mesti kerja dulu, nggak ada tuh freelance. Dan takutnya nih ya Pak ya, kayak Bangladesh nih, mereka udah ngasih satu pulau, dibangunin sekolah, dibangunin rumah, dibangunin fasilitas kesehatan. Setelah itu kerjaan mereka beranak pinak gitu ya. Makin banyak dan gak ketampung gitu. Dan pada akhirnya mereka dikasih hati minta jantung juga gitu Pak. Udah dikasih satu pulau, dikasih fasilitas, minta satu pulau lagi. Dan akhirnya karena ditekan oleh UNHCR juga, nih Bangladesh sampai ngebangun satu pulau lagi gitu. Namanya Basar Chan. Dan si Pulau Basar Chan itu dibangun lagi nih fasilitas-fasilitas untuk si etnis Rohingya itu. Dan tahu nggak teman-teman, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Bangladesh dalam membangun infrastruktur untuk pulau kedua bagi etnis Rohingya tersebut adalah 350 juta US dollar atau setara 5,1 triliun. Itu duit semua. Dan hal lain yang gue takutkan adalah ketika mereka dikasih satu pulau gitu ya, mereka ini datang makin rame, lalu beranak pinak, bisa aja suatu saat nanti ini akan menjadi bom waktu. Ketika jumlah mereka mungkin udah ratusan ribu atau bahkan jutaan gitu. Apa enggak nanti akan menjadikan suatu masalah besar buat Indonesia gitu. Sekarang aja dengan keberagaman suku, agama itu aja bisa menjadi pecah belah bagi warga negara Indonesia. Ini ditambah lagi etnis Rohingya, apa enggak? Pusing itu kepala nanti gitu. Dan kemarin gue barusan aja lihat ternyata ada etnis Rohingya yang mereka ini tinggal di apartemen mewah di Surabaya guys. Itu kita nggak tahu loh, kalau media nggak meliput itu kita nggak akan pernah tahu. Artinya mereka ini bukan cuma ada di Aceh tapi udah ada di beberapa tempat. Padahal di tempat yang lain, Pak Mahfud itu memberikan statement kalau pemerintah itu mau mengembalikan si etnis Rohingya itu melalui PBB. Ini gue jadi bingung nih, antara Pak Ma'ruf dan Pak Mahfud ini beda pendapat gitu. Gue sih setuju banget sama Pak Mahfud sih. Please kembalikan aja mereka ke negaranya. Yang harus ditekan kalau menurut gue adalah Myanmar, bukan Indonesia, bukan Malaysia ataupun Bangladesh gitu. Dan benar kata Pak Mahfud, kita itu tidak menandatangani nota kesepahaman PBB tentang pengungsi.
So kita nggak punya tanggung jawab untuk menampung si etnis Rohingya ini di Indonesia gitu loh. Apalagi memberikan opsi pulau untuk si etnis Rohingya ini. Please jangan, Pak Ma'ruf. So kalau menurut teman-teman gimana? Tulis komen kalian di bawah ya guys. Polisi tangkap warga Bangladesh penyelundup Rohingya ke Aceh. Ternyata dugaan kita selama ini memang bener guys. Kan gue udah bilang mereka ini bukan terdampar tapi mendamparkan diri. Memang ada orang yang sengaja melakukan ini. Ternyata pelakunya orang-orang mereka juga. Dan tahu nggak kalian, orang-orang di UNHCR Indonesia ini juga banyak orang Rohingya. Dan tahu nggak kalian, orang-orang Rohingya yang kata terdampar ini ternyata ada duitnya guys. Berdasarkan pengakuan HM, orang Bangladesh yang ditangkap tadi, 147 Rohingya yang dibawa dengan kapal harus membayar 7-14 juta. Wah, banyak duitnya guys. Sementara WNI yang miskin nggak ada duit sebanyak ini, bahkan sejuta juga nggak ada. Tuh, untuk anak-anak dibebankan 7 juta dan orang dewasa 14 juta. Nah, bagaimana caranya? Jadi gini guys, mereka ini naik boat dari Bangladesh ke suatu tempat. Nah, di suatu tempat ini mereka udah ditunggu sama kapal-kapal busuk. Kapal-kapal inilah yang menjadi kedok mereka terdampar katanya. Nah, nanti dari kapal itu ada yang ngarahkan supaya mereka bisa sampai di Aceh. Nah, setelah sampai, orang Bangladesh yang ditangkap bersama 3 rekannya tadi kabur ke hutan. Memang gak ada otaknya orang ini. Memang udah guys, gak bisa diterima lagi guys. Gue juga udah pernah bilang, ini bener-bener udah terorganisir. Jadi apa? Pemerintah ini gak usah goblok, kita ini ditipuin. Dan sampai sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah kemana TNI Angkatan Laut, kemana polisi laut. Nah, setelah sudah sampai di Aceh, datang tuh organisasi UNHCR. Makanya pas sudah nampak kapalnya itu, tarik tuh sampai ke Pulau Komodo sana atau ke Nusa Kambangan. Dari CNN, warga Bangladesh penyelundup Rohingya ke Aceh raup untung 3,3 miliar. Ini mah sudah murni jasa Tour and Travel International. Bangladesh, Myanmar, Aceh. Gak ada hubungan lagi tentang aksi kemanusiaan. Jadi makanya jangan mau ditipu ya. Satu orang dewasa harganya 20 juta Tour and Travel ini ya. Anak kecil 7 juta. Dan si Tour Travel Operator ini sudah meraih keuntungan bulan ini saja 3,3 M ya. Untuk kirim orang-orang buta ke sini. Mungkin mereka nyamar jadi gembelwati, jadi orang susah, tapi mungkin mereka ada orang pemalas yang dari Bangladesh yang gak mau kerja di sana. Mereka dengar di sini bakal ditampung, dikasih makan enak ya, makan beol gratis, garuk-garuk ya, ada prasmanan, makan sehari 4 kali dari American breakfast, dari makan siang dengan opor ayam, coffee break, buffalo ya, dengan buffer yang lumer coklatnya. Habis itu ada dinner ya, habis itu juga ada makan malam penutup ya, jam 11 malam mungkin sekoteng-sekoteng atau jahe hangat. Ya pasti mereka telepon ke sana ke Bangladesh. Coy, enak banget loh ternyata di sini loh. Kita jadi raja, kita ngamuk-ngamuk, justru mereka kasih rumah di Sidoarjo, di rumah susun. Ditelepon lah di sana, ini mungkin ya, ini kan drama kali ya. Terus di sana mereka jual tuh sapi, jual sawah, jual motor, jual mobil, berangkatlah semua lagi kloter berikutnya. Ya terus-terusnya. Jadi ini fungsi UN Spirits ini tuh apa? Katanya dipimpin sama orang bule. Ya, gue bule Depok ya. Kalian tuh katanya bule international. Dan sangat memalukan kalau memang kalian nyelundupin orang ujung-ujungnya. Jangan bilang kami tidak tahu, kami tidak tahu. Itu nggak mungkin. Karena semua ini atas nama UN Spirit. Bukan orang yang datang sendiri gitu. Ada badan yang melindungi mereka. Jadi UN Spirit ini yang dilindungi oleh PBB bertanggung jawab. Dan kantor PBB yang ada di Jakarta Pusat, tolong hadir ke sana. Ya, para pejabat, tolong tegur mereka. Apa yang sedang terjadi? Jangan bilang au nggak tahu. Kalau lo nggak tahu, lo keluar dari Konoha. Ya, lo harus tahu. Katanya kalian PBB, tahu segalanya, Intel, kok nggak tahu gitu. Ujung-ujungnya kita yang rugi. Dan anehnya di sini ya, TKW sulit keluar. Karena diperketat. Padahal TKW itu bayar calo sendiri, berangkat sendiri, kerja di Saudi, di Malaysia, di Hong Kong, jadi babu, ya, dapat duit gaji, uangnya dikirim ke kampung, bikin rumah, itu menguntungkan. Ini dipersulit. Tapi kalau manusia-manusia gelandangan seperti ini, datang enak gitu ditampung. Dan katanya ya nanti kita cari tempat penampungan, kita pulang mereka dengan baik-baik. Nggak, mereka itu datang ke sini dengan curang, pulangin juga dengan cara curang.
Udah begitu aja, tegas Indonesia. Jangan mau takut sama UNCPRIT atau PBB, ya. Jangan halu. Jangan juga kita katakan kita harus main peran internasional, kita bagian dari dunia. Enggak, belum saatnya kita bagian dari dunia. Kita saatnya masih butuh ditolong. Buktinya rakyat setempat itu menderita, ya. Mereka resah. Ini si pengusaha jadi copet, jadi maling, melakukan hal yang tidak baik, tidak menghargai budaya setempat. Jadi jangan bilang kita harus main. Mungkin yang main pejabat karena dapat bingkisan, yang menderita rakyat lagi kan. Jadi come on, ya. Jadi tolong, ketemulah itu si kepala UNCPRIT, tutup aja. Nanti kita akan buka lagi si UNCPRIT ini nanti. Mungkin 5-10 tahun yang lagi akan datang, tapi sekarang belum waktunya. Belum waktunya. Ya, jangan juga tergoda orang legislatif dapat komisi, ya, dari UNCPRIT atau dari PBB, agar mereka itu dapat kloter di sini. Dan lagian, ini kan katanya orang Bangladesh ini kan sudah punya dari Rohingya, sudah punya tanah, ya, itu pulau di Rohingya, di mana sih? Di Myanmar atau di Bangladesh apa gitu kan, yang sudah ada rumah susun, yang sudah ditembok, sudah rapi, sudah dibangun sama PBB, UNCPRIT ini sudah dibangun. Dan itu bagus banget, ada lapangan basketnya, terus ada juga peternakan, rumah susunnya bersih. Aku lihat tadi di video di TikTok, bagus banget gitu. Dan mereka katanya di situ 100 di penjara. Ya lo mau apa hidup ini lo? Ya hidup ya nggak semua harus enak. Lo nggak mau ditinggal di sana kayak penjara, tapi lo kesini mau ngapain? Mau jadi maling dan cerut-cerut, enak banget gitu. Ya nggak boleh kayak gitulah. Kalau mau jadi maling negara lo, jangan jadi maling negara orang, ya. Ini motonya. Karena kita sudah terlalu banyak maling. Maling lokal udah banyak, jangan tambah. Sambut mereka, beli perlindungan kepada mereka, berikan kesempatan untuk nanti pada waktu. Duh, Pak Anies. Nggak tahu deh. Sambut aja udah sono. Gue males. Bang, ini jam 3 kan keputusannya, kalau nggak diangkut juga gimana persolusinya? Kita sekarang kalau kita bergerak ke sana, sama juga seperti ada nih. Mereka ke sana, kita tunggu keputusan. Apabila mereka tidak dikembalikan, apa sanksi buat mereka? Enggak, ini jam 3 keputusan. Kalau nggak ada keputusan, atau dipindah kayak mana? Itu aja kita tunggu. Ini kedaulatan ini. Karena memang janjinya hari Rabu. Itu aja. Kami punya hak. Aku mundur. Tanpa negara rakyat, tanpa rakyat negara tidak berdiri. Jadi kami tidak mau dijajah lagi. Jepang cukup pakai kalau Belanda. Sambut mereka, beli perlindungan kepada mereka, berikan kesempatan untuk nanti pada waktunya mereka bisa kembali. Tapi Indonesia harus menjadi safe haven bagi tetangga-tetangga kita yang menghadapi masalah. Terima kasih. Strategi Pak Anies dalam menghadapi permasalahan fenomena kebijakan internasional saat ini terkait refugees dari Myanmar, yaitu terutamanya suku Rohingya yang menempati di beberapa tempat dan juga yang akan masuk beberapa wilayah ini. Bagaimana strategi Bapak dalam menghadapi hal-hal tersebut? Karena ketika kita melihat fenomena ini, mereka ini masuk tanpa izin seperti itu, Pak. Terkait dengan peran Indonesia di dunia internasional, kami berpandangan bahwa Indonesia harus aktif. Indonesia di dalam kancah internasional tidak transaksional, di mana kita melihat negara-negara lain semata-mata sebagai mitra dagang, mitra ekonomi. Kalau tidak ada kegiatan perdagangan, maka tidak ada hubungan. Tidak, kita adalah seperti kita di sini. Kita semua warga Surabaya, warga Indonesia, dan kita adalah warga dunia yang harus terlibat di dalam urusan-urusan dunia. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan kemanusiaan, apalagi yang ada di sekitar kita, maka kita harus membuka pintu kita, menyayomi mereka, memberikan perlindungan yang kita bisa lakukan, sehingga kita menunjukkan kepada dunia bahwa kami bagian dari dunia. Dan bila ada problem-problem yang apalagi menyangkut kemanusiaan, Indonesia tidak tinggal diam. Sambut mereka, beli perlindungan kepada mereka, berikan kesempatan untuk nanti pada waktunya mereka bisa kembali. Tapi Indonesia harus menjadi safe haven bagi tetangga-tetangga kita yang menghadapi masalah. Terima kasih. Itulah pernyataan dari seorang calon presiden Anies Rashid Baswedan. Jadi ada beberapa kelompok
yang mendukung kehadiran Rohingya ini di Indonesia. Salah satunya adalah Capres Anies Rashid Baswedan. Saya tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran dari seorang Anies Rashid Baswedan hingga pada akhirnya dia mau menerima kehadiran Rohingya di Indonesia ini. Entah itu berbicara soal kemanusiaan, soal Indonesia di mata dunia, dan lain sebagainya. Tetapi pada prinsipnya bahwa kita harus melihat kembali tentang bangsa kita sendiri. Kesejahteraan, kemakmuran, lalu kehidupan kita yang ada di Indonesia ini seperti apa, itu semestinya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Janganlah, masa kita saja sendiri hidupnya masih susah, seringkali kita temukan orang-orang yang hidupnya di pinggiran jalan, yang hidupnya di pinggiran toko, yang hidupnya di jalanan, di lampu merah, di kolong jembatan. Apa salahnya ditolongkan dulu mereka-mereka ini? Orang-orang yang belum punya tempat tinggal. Daripada Pulau Galang itu dikasihkan kepada orang-orang Rohingya, kenapa tidak mau dikasihkan kepada orang-orang Indonesia yang memang benar-benar mereka tidak mampu lagi? Kan ada banyak orang Indonesia yang hidup susah seperti itu. Ya tidak heran bila pada akhirnya dalam komentar-komentar tadi kita melihat bersama, kita mendengarkan bersama bahwa banyak sekali pernyataan-pernyataan dari orang Indonesia asli yang menolak keras kehadiran orang-orang Rohingya itu. Bahkan ada yang sampai mengatakan, kalau Bapak setuju silakan kamu ambil orang Rohingya, tampung di rumahnya Bapak saja. Mungkin itu akan jauh lebih baik, biar tidak ada kegaduhan. Jika Bapak memang tetap mau terima sama orang-orang Rohingya itu. Karena kita melihat sendiri, bagaimana bentuk penolakan yang ditunjukkan oleh masyarakat Aceh. Bagaimana netizen Indonesia menanggapi tentang persoalan ini. Karena memang realitanya seperti itu. Masih banyak kok rakyat Indonesia yang hidupnya itu masih menderita. Rakyat Indonesia yang hidupnya itu masih susah. Rakyat Indonesia yang tempat tinggal mereka itu masih belum layak. Ada banyak sekali. Cobalah pikirkan secara matang, ambillah sebuah keputusan yang bijak agar tidak menyakiti rakyatmu sendiri. Saya tidak tahu jika di suatu hari nanti Anies Rashid Baswedan ini misalnya terpilih sebagai presiden dan Cak Imin terpilih sebagai wakil presiden di periode 2024 sampai 2029. Mungkin bisa jadi semua orang-orang dari Rohingya itu diundang semua untuk tinggal di sini. Orang-orang dari Yaman mungkin, siapa tahu ya. Ini kita hanya menduga-duga. Mungkin akan dipanggil semua untuk tinggal di Indonesia. Dan bisa jadi semua pulau-pulau kosong yang ada di Indonesia ini bisa diisi semua dengan orang-orang dari luar. Kalau cara pengambilan keputusannya seperti ini. Ini baru buah pikiran saya. Saya memikirkan hal terburuk jika itu dilakukan oleh seorang Anies Rashid Baswedan. Mari kita rakyat Indonesia, kita harus berani untuk melawan, kita harus berani untuk bertindak tegas, untuk menjaga bumi pertiwi ini demi anak cucu kita kelak. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.